Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur karena bisa berjumpa lagi. Selasa 5 Juli 2022, semua terjadi karena kasih setia Tuhan. Mari kita akan sama-sama mengambil waktu yang terbaik untuk merenungkan firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Bersandar kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bacaan firman Tuhan diambil dari 2 Tawarikh pasal 14 ayat 9-15. Yang akan kita baca sekarang adalah surat Roma pasal 8 ayat 31b. Demikian bunyinya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Raja Asa. Ada dua hal yang patut diacungi jempol dari Raja Asa dan yang menjadi rahasia kemenangannya adalah: pertama, ia sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kedua, dengan rendah hati ia mau mengakui keterbatasannya. Doanya begitu sederhana, namun jelas maksudnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Memang betul saudara, pasukan Raja Asa hanya berjumlah 580.000 orang, sedangkan Raja Serah mempunyai pasukan sebanyak 1 juta orang ditambah 300 kereta. Suatu perbandingan jumlah yang tidak seimbang. Tetapi kenyataannya sungguh menakjubkan. Pasukan Raja Serah lari tunggang langgang dikejar oleh pasukan Raja Asa, bahkan mereka mengalahkan banyak kota dan mendapatkan banyak jarahan. Bersandar kepada Tuhan bukan berarti hanya berpangku tangan dan mengharapkan Tuhan yang akan mengerjakan pekerjaan kita. Raja Asa tetap membuat persiapan di dalam menghadapi Raja Serah. Raja Asa melatih 300.000 orang untuk menggunakan tombak dan 280.000 orang untuk menggunakan panah. Tetapi ia tahu bahwa semua persiapannya masih tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan persiapan Raja Serah. Itulah sebabnya ia memilih untuk bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan berarti mau mengakui keterbatasan kemampuan kita dan meminta pertolongan Tuhan untuk memberikan hikmat, kekuatan, kepandaian, dan hal-hal lainnya. Banyak hal yang kita tidak tahu dan tidak bisa kita kerjakan karena keterbatasan pemikiran, pemantauan, penglihatan, kemampuan, juga dana dan tenaga kita. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kekurangan kita dan memberikan jalan keluar. Selanjutnya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kemampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri, dan ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi bagi seorang raja seperti Raja Asa. Tetapi Raja Asa memiliki kerendahan hati ini. Setelah mengumpulkan tentaranya yang kalah dalam hal jumlah di lembah Sefata, Raja Asa lalu berseru kepada Tuhan. Ia mengakui bahwa ia lemah. Ia mengakui bahwa jumlah pasukannya sedikit. Dan kerendahan hatinya inilah yang membuat Tuhan turun tangan membantunya. Saudara-saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, ada banyak masalah yang harus kita hadapi, sementara kemampuan kita terbatas adanya. Tetapi kita tidak perlu berputus asa. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menang atas setiap masalah yang kita hadapi, asalkan kita mau berserah kepada Tuhan dan mau dengan rendah hati mengakui segala keterbatasan kita. Tetapi
Yang sering terjadi adalah bahwa kita merasa cukup mampu untuk mengatasi problem yang datang dalam hidup ini. Karena kita memang punya pengalaman berhasil menangani masalah-masalah di masa-masa yang lalu. Tetapi kita harus paham, harus mengakui bahwa kemampuan kita itu begitu terbatas dibanding dengan segala masalah problem dalam kehidupan ini yang menyerbu terus-menerus. Itu sebabnya, mari kita menjadi orang-orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan dengan kerendahan hati mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Tetapi dengan Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kita, karena Tuhan yang Maha Kuasa ada bersama kita. Oleh karena itu, apapun masalah yang saat ini sedang kita alami, serahkanlah kepada Tuhan. Akuilah bahwa diri kita ini memang tidak sanggup menanggungnya sendirian. Kita memerlukan Tuhan dalam setiap detik hidup kita ini. Dan percayalah bahwa Tuhan akan turun tangan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang pagi hari ini berterima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih karena kasih setiamu senantiasa menyertai kami. Kasih-Mu yang tidak terukur selalu siap membantu kami yang lemah ini. Kami memang memiliki kekuatan Tuhan, tetapi kekuatan kami itu tidak sebanding dengan segala masalah, beban hidup, tantangan, pergumulan yang datang dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kami membutuhkan Tuhan setiap saat. Kami memiliki pengalaman, tetapi pengalaman itu tidak ada artinya bila kami tidak bersama dengan Tuhan. Karena itu kami percaya, kami sungguh bisa menikmati kemenangan-kemenangan yang luar biasa apabila kami bersandar dan kami tetap menjaga kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa atas perkenanan Tuhan untuk selalu membantu kami menyelesaikan setiap problem yang datang dalam hidup ini. Nama Tuhan dimuliakan, iman kami dikuatkan, dan kesaksian tentang kebesaran kuasa Tuhan itu tersebar luas lewat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita jalani hari ini dengan semangat, dengan bersandar kepada Tuhan dan tetap merendahkan hati, maka berkat Tuhan selalu dicurahkan kepada kita semua. Haleluya, Tuhan menyertai kita. Amin.